Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora di nama channel yang sama di Tarot Aurora ya. Hai kawan-kawan, apa kabarnya? Hari ini Aurora akan mereadingkan bagaimana tentang nasib orang-orang yang pernah melecehkanmu, menyakitimu, menggantung hubunganmu. Ya, dan juga yang di sini suka kepo kepada hidupmu tapi kayak mengarah ke lebih membuatmu cemas ya, memberikan energi-energi dan aura negatif kepadamu seperti itu ya. Kita lihat bagaimana energi mereka ya ketika mereka sudah melecehkanmu, sudah menyakitimu sekarang seperti itu ya. Dan readingan ini bukan untuk bersifat memberikan dendam ya, tapi untuk pembelajaran supaya kita tidak menjadi orang seperti itu. Yang positif aminin aja untukmu, yang negatif doakan semoga gak terjadi ya. Sekali lagi ini bukan supaya menendam, tapi untuk pengalaman supaya kita nggak berbuat yang sama seperti itu kepada orang lain ya. Ini tidak terpaut kepada gender ya, bisa laki-laki perempuan siapapun yang melihat ya. Tentu di sini bisa resonate 100% atau juga tidak sampai 100% karena tentu Sang Pencipta yang lebih mengetahui ya. Di sini Aurora hanya berusaha mereadingkan petunjuk setelah meminta izin kepada Sang Pencipta seperti itu ya. Oke, aku lihat di sini readingannya untuk energimu sendiri saat ini sepertinya sedang menikmati sebuah berkelimpahan atau sebuah move onan dari orang-orang yang sudah sempat membuatmu patah hati, sempat membuatmu kecewa ya. Dan di sini aku melihat langkah tegas darimu bahwa kau hanya ingin fokus dan konsentrasi kepada hidupmu saja. Karena apa? Karena ya memang dia yang nggak bisa berubah, mereka seperti itu aja, mereka kayak menikmati kesusahanmu, mereka kayak menikmati kebahagiaannya sendiri ketika mendapatkan sesuatu hal yang berlebih di kehidupannya. Jadi ya aku lihat di sini dirimu ya fokus kepada milikmu sendiri gitu loh. Dan aku melihat memang ada sebuah kesuksesan keberlimpahan untukmu di bulan April ini ya. Namun tentu saja ketika engkau mampu bangkit dan move on dari orang-orang yang menyakitimu. Jadi mungkin kalau masih ada hubungan yang harus dilakukan ya, misalnya karena anak atau karena daripada berantem menjalin hubungan baik karena mungkin faktor tetangga atau karena orang tua atau karena di sini ya mungkin pekerjaan tidak masalah, tapi kalau bisa ya jangan terlalu care atau fair lagi seperti dulu. Supaya apa? Supaya di sini mereka nggak ngelunjak kembali kepadamu. Jadi gunakan power dan energimu ini untuk benar-benar fokus bagaimana cara memproteksi dirimu dari mereka yang toksik dan sudah melecehkanmu ini ya, tentu saja seperti itu. Oke, so sekarang ini waktunya untuk kita melihat gimana reaksi mereka ketika melihatmu saat ini sudah mulai bangkit, mulai sukses. Bagaimana keadaan mereka yang pernah menyakitimu, menyepelekanmu, mungkin menggantung kehidupanmu ya. Aku lihat di sini ada Three of Wands ya. Di sini aku melihat ketidak move onan atau ada sebuah prasangka, luka atau sakit hati dari diri mereka sendiri yang berupa keegoisan gitu ya. Jadi aku melihat ada beberapa orang yang pernah memanipulatifmu ini merasa kayak begini ya. Kok kamu egois banget sih? Dulu aja ketika kamu susah ceritanya ke aku, tapi sekarang giliran enak kok aku dicuekin. Itu ya, mereka justru kayak masih ego dan merasa bahwa engkau yang sekarang nggak mau tahu tentang kehidupan mereka alias cuek gitu, dan kayak ingin membuat mereka patah hati kembali. Jadi ada kegalauan yang dirasakan mereka tentang dirimu karena mengira hidupmu itu udah enak atau mungkin udah bangkit, udah move on, jadi udah bisa ngelupain gitu mungkin barangkali. Atau mungkin anak-anak yang semakin hari justru dekatnya hanya kepada Anda, bukan kepada mereka yang pernah menyakitimu. Atau situasinya di sini juga ada yang ditinggalkan dengan orang-orang yang mereka sayangi atau dekat dengan mereka dikarenakan sebagian orang kayak melihat bahwa kamu jauh lebih bersinar daripada dia. Jadi ini bisa hubungan persahabatan juga kayaknya ya, atau relasi bisnis di mana bos yang dulu menyakitimu karena mungkin merasa bahwa engkau
belum lebih baik dari kawanmu yang lain di dalam karir, kini akhirnya berbalik arah menjadi menyukaimu dan lebih mempercayaimu daripada orang yang pernah menghujatmu atau memfitnahmu di dalam kehidupan ranah pribadimu ya. Seperti itu. Aku juga melihat di sini ada sesuatu ya, ada orang yang diam-diam pernah melukaimu kok. Aku melihat di sini secara diam-diam dia mengamatimu dari jauh ya. Jadi ini memang hubungan yang sangat melukaimu sebenarnya, karena dia dulu pernah membuatmu terjatuh gitu ya, menyayat banget. Dia melakukan sesuatu hal yang diam-diam toksik dan saat itu tanpa engkau ketahui, ternyata itulah yang membuat kehidupanmu semakin turun dan hancur. Mungkin dalam bidang perasaan atau dalam bidang perkawanan, lingkungan itu tiba-tiba kok banyak fitnah, tiba-tiba engkau yang waktu itu kayak kejerat sesuatu hal yang gak enak gitu. Auramu juga jadi negatif waktu itu ya. Ternyata ini ada yang melakukannya secara diam-diam, di mana seorang ini kamu trust atau percaya sama dia gitu loh. Dan kamu baru mengetahuinya di kemudian hari, mungkin jarak waktu agak lama, ketika ada seseorang yang mulai dengan sedikit demi sedikit mengungkapkan seperti apa profil seseorang ini. Nah di sini aku melihat dia diam-diam masih mengamatimu ya. Aku nggak tahu apa maksudnya, apa masih ingin berbuat manipulatif, toksik, atau ingin meminta maaf. Tapi kalau aku lihat di sini ada air mata ini kok kayak ingin menjalin komunikasi lagi kepadamu ya. Tapi aku cenderung melihat dia ada sih yang kayak ingin mengungkapkan, aku menyesal, aku minta maaf pernah menyakitimu dulu. Tapi ya gitu deh, dia akan membuat sebuah alasannya, habis kamu dulu seperti ini sih, jadinya aku dulu ya harus terpaksa menyakitimu gini, toksik gini, nggak bisa gini. Jadi dia ingin minta maaf tapi juga masih kayak nggak terlalu ingin disalahkan ya kalau aku lihat di sini. Dan kalau aku melihat di sini ketika kamu terjalin hubungan kembali dengan dia ya, aku melihat masih ada rasa yang nggak ikhlas, yang dimana masih dari sikap dia atau sifat dia akhirnya mengingatkanmu kembali terhadap hal-hal toksik yang pernah dia lakukan kepadamu, seperti itu. Nah di sini aku juga merasa bahwa seseorang ini ya itu merasa bahwa intuisinya itu juga ngerti kalau kamu masih marah sama dia, kamu juga masih nggak suka dengan apa yang dia lakukan dulu, dan ini membuat dia jadi ragu-ragu untuk melangkah apakah dia akan welcome atau datang kembali kepadamu apa enggak ya. So kalau aku melihat pada akhirnya mereka ini mengalami ketidakseimbangan energi ya, di mana saat ini mereka harus berusaha untuk menstabilkan emosi juga dan peluang di dalam kehidupan mereka, karena ada sebuah roda kehidupan yang saat ini kayak walaupun nggak jatuh tapi kayak seret, jadi nggak tenang gitu loh guys. Jadi ada sesuatu yang nggak enak. Dan aku melihat di sini mereka bisa kayak legowo kembali kalau mau menghancurkan ego dan kemudian benar-benar datang meminta maaf kepadamu ya, dan benar-benar ikhlas terhadap apa hukuman yang ingin engkau berikan kepada mereka. Aku melihatnya di situ sih solusi dan jalan untuk mereka. Tapi kita lihat lagi apakah di sini mereka akan datang kepadamu ya, dan kemudian benar-benar meminta maaf, mengakui kesalahan. Apakah di sini mereka pada akhirnya akan membaik ketika benar-benar meminta maaf kepadamu. Aku lihat ya, aku lihat di sini ada dari mereka yang masih tetap terpuruk ya, walaupun kau sudah memaafkan. Nggak tahu kenapa, mungkin karena mereka punya kesedihan yang cukup luar biasa mungkin ya, atau hempasan masalah saat ini. Jadi ada situasi yang masih kurang bagus juga. Itu energi untuk mereka ya. Jadi ada satu energi, nomor satu itu seperti itu. Dan nomor dua pusing. Ada yang mengalami gejala penyakit ya, seperti stres, depresi, atau aku bisa bilang ini penyakit otot atau saraf juga. Aku melihat ada energi kedua, di mana mulai mengalami gejala penyakit seperti stroke, darah tinggi, atau yang lain ya. Kayak berhubungan dengan pekerjaan, dengan keuangan juga soalnya. Padahal aku di sini melihat kamu sudah memaafkan, atau lebih banyak kayak ikhlas lah ya udah yang terjadi. Mungkin luka masih ada ya, tapi kayak
ya udahlah mau gimana lagi. Tapi emang dari Anda emang banyak ya yang masih belum bisa sembuh dari trauma. Tapi juga nggak mau pusing-pusing amat juga sih sebenarnya mikirin dia ya. Sandi energi yang ketiga, aku melihat ada energi keberkahan ya untuk mereka yang pada akhirnya mulai diizinkan untuk bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya, walaupun harus juga mengalami sedikit trauma ya, trauma dan bekerja keras karena di sini aku melihat ada situasi karmik atau orang lain yang akhirnya juga sempat membuat atau menghancurkan hati mereka, mengusik kehidupan mereka dikarenakan saat itu mereka sempat mempermainkan kehidupanmu. Jadi tetap aja ada situasi yang membalaskan segala sesuatu yang pernah mereka lakukan kepadamu ya. Walaupun aku lihat di sini untuk Anda banyak hal-hal toksik yang sudah Anda maafkan ya, namun cenderung aku memang melihat masih kurang waspada dan ada yang masih kurang memetik hikmah dan pelajaran. Jadi ada dari Anda mungkin yang masih mengulangi siklus yang sama, dipertemukan orang-orang toksik. Karena apa? Karena masih belum bisa move on dari orang-orang dahulu. Move on bukan berarti luka itu sembuh total ya guys, karena memang namanya trauma itu nggak selalu bisa langsung sembuh juga ya. Ada kalanya yang harus ke psikolog, ada yang harus tekun-tekun selain beribadah dengan meditasi penyembuhan luka batin atau meditasi cahaya juga ya. Seperti itu. Kalau ingin yang melihat meditasi cahaya ya, penyembuhan luka batin itu bisa disimak di live Aurora di 1 atau 2 di menit ke-5 ke atas ya. Kalau mantap silahkan, kalau menurut Anda sesuai intuisi silahkan Anda mencoba ya, karena juga banyak yang merasa tersembuhkan ya, banyak petuah-petuah di situ ya. Dan ini yang terakhir energimu ya. Aku masih melihat ada kartu strike yang masih terjerat energi karmik toksik yang berupa mungkin masalah tentang pemborosan secara finansial, tapi Anda masih bisa mengatasi dan masih aman di dalam hal tersebut. Oh iya, mungkin ini juga berhubungan dengan karena hari raya ya, jadi ada sebagian dari Anda yang harus mengeluarkan kocek mungkin untuk bekal jalan ke sana ke sini ya. Ikhlaskan aja ya, kalau untuk niatnya ibadah, aku yakin Sang Pencipta pasti akan tetap memberikan lagi ganti yang lebih melimpah, amin ya. Namun lanjutkan sikap Anda yang berusaha untuk move on ini ya, walaupun aku tahu di sini aku melihat ada dari energi aura Anda yang masih kayak capek lelah ya dengan apa yang sudah Anda alami, frustasi. Tapi di sini usaha Anda untuk berusaha tegar dan bangkit ini benar-benar akan membuahkan hasil sih kalau aku lihat, di mana energi aura positifmu akan semakin tertanam rapi dan juga membuatmu merasakan sebuah kelimpahan di bulan April ini ya, entah itu sedikit atau banyak, tapi disyukuri dan bisa menopang kehidupan Anda. Aku doakan semoga yang menjalani hubungan percintaan dengan orang-orang baru, orangnya nggak toksik lagi. Semoga di sini orangnya positif, semoga di sini orangnya benar-benar baik kepadamu ya. Dan aku doakan untuk yang tahun ini memutuskan menjadi single mom atau single mother karena mungkin harus divorce, atau memang di sini ada yang ya terpaksa harus menjalani itu dikarenakan yang tercinta berpulang ke rahmatullah. Aku doakan semoga Anda tabah dan sabar juga baik, karena aku melihat di sini dirimu adalah seseorang profil yang cukup sangat kuat ya, seperti itu. Namun pesan syaratnya untukmu sekali lagi di sini Anda harus ya, di sini kayak diharuskan untuk lebih mengedepankan dirimu sendiri. Bagaimana caranya engkau bisa hidup makmur, bagaimana caranya engkau bisa menikmati keberkahan yang diberikan kepadamu, mempercantik dirimu, mempertampan wajahmu. Jadi intinya lebih fokus kepada energi maskulinmu. Anda sudah orang yang feminin selama ini, banyak nangis, banyak ngalah ya, berusaha untuk tidak membalas yang sering terluka sendiri. Di sini Anda disuruh untuk membangkitkan energi maskulinmu, yaitu energi ketegasan. Bagaimana cara memproteksi dirimu tapi juga tidak sampai terkesan sombong ya. Jadi jangan lupa pula dengan Sang Pencipta. Sementara di sini situasi karmik atau orang-orang yang pernah menyakitimu, biarkan sajalah mereka melihatmu dengan kagum atau berharap engkau kembali, tapi tentu yang lebih memahami adalah dirimu sendiri, apakah engkau akan kembali kepada situasi lama, terhubung dengan orang-orang lama yang toksik, yang mengakrab kembali seperti dulu, atau Anda cukup say hello saja supaya tidak memutus silaturahim gitu ya, karena memutus silaturahim itu memang juga nggak boleh, tapi
istilahnya ya say hello lah, yang penting nggak ada musuh gitu, atau Anda akan kembali mempercayai mereka dan bercurhat-curhat atau berkasih-kasih dengan mereka seperti dulu, yang mereka dulu pernah membuatmu benar-benar hebat sekali di dalam kesedihan, atau cukup yang wajar-wajar aja dan lebih ke memproteksi dirimu, mana yang nyaman untukmu, yang selama ini tidak bertentangan dengan Tuhan. Ya, Anda silahkan pilih. Sementara yang penting untuk keadaan mereka Anda sudah tahu petunjuknya seperti apa ya. Di sini semoga Anda jangan sampai membenci ya, kita nggak usah happy-happy yang rasain, kalau bisa nggak gitu. Yang penting kita doa aja semoga situasi ini membuat kita semakin semangat bahwa ternyata balasan dari Tuhan itu ada untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita, dan juga pertolongan Tuhan, pertolongan Allah SWT itu selalu ada untuk kita ya. Seperti itu aja. So, sekian dulu readingan dari Aurora. Mohon maaf ada kurang lebihnya ya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat berbahagia. Salam santun selalu dari Aurora. Dadah.